Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Hanifah Zulfa Eda Tunisa dengan NPM 23141313030. Saya Rubis Pita Ramadhani dengan NPM 23141311093. Saya Nafia Fitri Andriani dengan NPM 23141311024. Di sini kami akan menampilkan video pembelajaran terkait dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah sudut pandang geopolitik Indonesia secara mendasar. Secara harfiah, wawasan Nusantara berarti konsep kepulauan. Secara kontekstual, istilah ini lebih tepat diterjemahkan sebagai visi kepulauan Indonesia. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keberadaan wawasan Nusantara pada dasarnya digunakan sebagai jembatan penghubung dan pemersatu bagi wawasan lokal yang terdapat di setiap daerah atau geografis Nusantara. Latar belakang historis wawasan Nusantara. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Isi pokok deklarasi ini adalah lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Dengan garis teritorial yang baru ini, wilayah Indonesia menjadi suatu kesatuan wilayah. Latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Sebagaimana dalam urusan GBHN 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini berarti lahirnya konsep wawasan Nusantara juga dilatar belakangi oleh kondisi sosiologis masyarakat Indonesia. Keadaan sosiologis masyarakat Indonesia dan juga keberlangsungan penjajah yang memecah belah bangsa telah melatar belakangi tumbuhnya semangat dan tekad-tekad orang wilayah di Nusantara ini untuk bersatu dalam satu nasionalitas, satu kebangsaan, yaitu bangsa Indonesia. Latar belakang politis wawasan Nusantara. Kepentingan nasional merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional maupun visi nasional. Cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea 2 yaitu untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sedangkan tujuan nasional Indonesia sebagaimana tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 yang salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berada di kedudukan ketiga setelah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana Pancasila sendiri merupakan landasan ideal, kemudian Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan konstitusional, wawasan Nusantara merupakan landasan visional, kemudian ketahanan nasional merupakan landasan konsepsional, dan GBHN merupakan landasan operasional. Kemudian ada implementasi wawasan Nusantara yang bisa kita lihat bersama-sama di gambar samping. Yang pertama ada mendukung persatuan bangsa, kemudian berkemanusiaan yang adil dan beradab, mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau golongan. Kemudian mendukung upaya untuk mewujudkan suatu keadilan sosial dalam masyarakat. Kemudian mewujudkan kepentingan nasional, mengembangkan iptek yang dilandasi iman dan takwa, menciptakan kerukunan umat beragama, memelihara dan memperbaiki demokrasi, dan memelihara nilai-nilai positif, hidup rukun, gotong royong, dan lain-lain dalam masyarakat. Dalam kehidupan politik, setiap warga negara harus berperan dalam menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal ini dapat membentuk pemerintahan yang kuat sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Kemudian dalam kehidupan ekonomi, setiap warga negara harus menciptakan sistem yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara adil.
Wawasan Nusantara yang diimplementasikan secara utuh akan tercermin dalam tanggung jawab mengelola dan melestarikan sumber daya alam demi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kemudian, dalam kehidupan sosial budaya, setiap warga negara harus menunjukkan keikhlasan, sikap, dan tindakan dalam menerima berbagai perbedaan yang ada di Indonesia. Penerapan ini akan menciptakan masyarakat yang rukun dan bersatu. Konflik berbau suku, agama, asal daerah, dan golongan pun dapat dihindari. Kemudian dalam kehidupan pertahanan dan keamanan, setiap warga negara harus menumbuhkan rasa cinta bangsa dan tanah air. Hal ini dapat berimplikasi pada munculnya kesadaran dan sikap bela negara rakyat Indonesia. Kemudian ada dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara, wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam isi flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Namun demikian, konsepsi wawasan Nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam kehidupan bernegara merupakan satu kesatuan. Luas wilayah Indonesia tentu memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya. Hal ini dikarenakan luas wilayah memunculkan potensi ancaman dan sebaliknya memiliki potensi keunggulan dan kemanfaatan. Dinamika wawasan Nusantara, kesatuan wilayah menciptakan kesatuan wilayah melalui pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan pengembangan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Kedaulatan maritim memperkuat kedaulatan maritim dengan mengendalikan laut dan perairan sekitarnya untuk kepentingan pertahanan dan perdamaian. Kesejahteraan masyarakat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah melalui pembangunan ekonomi yang inklusif dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, tantangan wawasan Nusantara, kesadaran masyarakat. Era globalisasi membawa perubahan dalam pola kepemimpinan dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, kesadaran multikultural di kalangan masyarakat menjadi tantangan utama. Pesatnya perkembangan teknologi. Era globalisasi membawa dampak positif dan negatif melalui pesatnya perkembangan teknologi. Perubahan dalam pola bersikap, berpikir, dan bertindak bagi masyarakat dalam konteks berbangsa dan bernegara terjadi akibat perkembangan teknologi. Pendidikan berbasis karakter lokal, sistem pendidikan juga mengalami perubahan di era globalisasi. Tantangan implementasi wawasan Nusantara di sini adalah memperkuat pendidikan yang mencerminkan nilai-nilai lokal dan karakter bangsa. Selanjutnya, esensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah konsep strategis yang menekankan pentingnya pengelolaan dan pengembangan wilayah Indonesia secara menyeluruh dan berkelanjutan. Esensi dari wawasan Nusantara terletak pada pemahaman bahwa setiap bagian dari wilayah Indonesia memiliki potensi yang unik dan peran penting dalam pembangunan nasional. Konsep ini menekankan integrasi antara pembangunan regional, nasional, dan global untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan perlindungan lingkungan. Selanjutnya, urgensi wawasan Nusantara. Urgensi wawasan Nusantara terletak pada kebutuhan akan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Beberapa alasan mengapa wawasan Nusantara sangat penting, antara lain pembaruan infrastruktur, meningkatkan aksesibilitas transportasi, komunikasi, dan utilitas dasar di seluruh wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial. Pemanfaatan sumber daya alam, pengoptimalan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa merugikan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pemberdayaan ekonomi lokal untuk menciptakan inklusi sosial. Konservasi lingkungan, melindungi keberlanjutan lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim. Selanjutnya, kesimpulan. Wawasan Nusantara merupakan suatu konsep yang menekankan kesatuan,
Wawasan Nusantara sendiri digunakan sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam menentukan kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Meskipun dalam banyak hal disebutkan pula bahwa ciri-ciri khas daerah diperhatikan, namun esensinya tetap ditujukan dan dibingkaikan dalam kesatuan wawasan Nusantara. Mungkin cukup sekian video pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.